Halo, kembali lagi berjumpa dalam channel saya Nasri Tupulu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang statistika, ukuran penyebaran data. Nah, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya agar saya lebih bersemangat lagi. Oke, baik. Next kita akan lanjut ke materi. Oke, ini dia ya. Ukuran penyebaran data ya. Apa saja sih di ukuran penyebaran data bagian statistik ini? Ya. Sebelum kita membahas apa itu ukuran penyebaran data, bagian-bagiannya, nah kita harus mengetahui apa sih itu ukuran penyebaran data. Nah, Anda bisa lihat di layar bahwa ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang menyatakan beberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, yang pertama kita lihat jangkauan atau rank ya. Nah, kalau jangkauan ini adalah kita mencari selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu data. Lebih tepatnya begitu ya. Nah, rumusnya itu simbol untuk jangkauan atau rank tergantung dari buku itu biasanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan R, rank, atau menggunakan J, jangkauan ya. Jadi rumusnya di sini kita menggunakan rank. R sama dengan X maksimum dikurang X minimum ya. Nah, itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Oke, kita lihat contoh. Nih. Contohnya misalkan disajikan data 10, 6, 8, 2, dan 4. Ya. Nah, kemudian tentukan rank atau jangkauan dari contoh ini ya. Jadi kita lihat yang tertinggi itu nilai tertingginya atau data tertingginya maksimumnya itu 10. Kemudian data terendahnya atau nilai minimumnya itu 2. Jadi langsung saja yang ketahui pertama boleh ditulis ya. X minimum itu 2, X maksimum itu 10. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, R sama dengan X maksimum dikurang X minimum sama dengan ganti nilai X maksimumnya dengan 10, kemudian dikurangkan X minimumnya 2. Jadi 10 dikurang 2 itu hasilnya 8. Jadi rank atau jangkauannya itu 8. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Ini masih sangat mudah. Nah, walaupun jumlah datanya banyak, teman-teman langsung bisa melihat berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya. Jadi dapatlah jangkauan atau ranknya ya. Oke, jangan lupa like lagi atau subscribe ya teman-teman sebelum lanjut untuk menontonnya agar admin dan channel saya lebih berkembang. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini dia simpangan rata-rata. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Kita harus perlu tahu dulu, yaitu nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Nah, oke, kita lihat. Ini dia. Untuk data tunggal, rumusnya yaitu SR ya. Simpangan rata-rata. Ini simbolnya SR. Itu kalau kita baca simpangan rata-rata sama dengan sigma. Ini sigma ya. Sigma itu juga bisa disebut jumlah. Sigma nilai mutlak X dikurang rata-rata per N. N ini jumlah data ya. Nah, kita lihat. Ini ada suatu contoh. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah
7, 5, 6, 3, 8, 7. Kemudian ditanyakan tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, kita masukkan ke rumus. Pertama, kita harus mencari mean atau rata-ratanya. Nah, teman-teman mungkin masih ingat bagaimana cara menentukan rata-rata. Nah, jadi kalau menentukan rata-rata, nilai rata-rata yaitu kita tambahkan jumlah nilai atau jumlah data pada soal. Nah, karena dalam data tadi ada 5, ada nilainya terus 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 bagi 6. 6 ini adalah jumlah datanya. Nah, jadi kita jumlahkan 7 tambah 5 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 3 itu 21, 21 tambah 8 29, 29 tambah 7 36. 36 bagi 6 itu 6. Oke. Nah, kemudian karena dalam rumus tadi yaitu SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma nilai mutlak X dikurang rata-rata dibagi N, banyaknya data. Jadi yang pertama X nilai X yang pertama yaitu 7. 7 dikurang 6 karena rata-ratanya 6 ya. Jadi nilai mutlak 7 dikurang 6 tambah, kemudian nilai data yang kedua itu 5. Jadi 5 dikurang 6 tambah nilai mutlak data yang ketiga nilainya 6, rata-ratanya juga 6. Jadi 6 dikurang 6 tambah nilai mutlak 3 dikurang 6 tambah 8 dikurang 6 tambah nilai mutlak 7 dikurang 6 per 6 karena jumlah datanya 6 ya. Nah, oke, teman-teman boleh hitung ya. 7 dikurang 6 itu 1, nilai mutlak 1 tambah 5 dikurang 6 negatif 1. Nah, teman-teman harus ingat kalau nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Diingat itu ya. Jadi nilai mutlak itu dia selalu positif. Nah, jadi kalau 5 dikurang 6 itu hasilnya 1 ya. Kemudian 6. Jadi 1 tambah 1 tambah 0. 3 dikurang 6 negatif 3, tapi karena nilai mutlak dia positif 3, jadi hasilnya 3 ya. Jadi 1 tambah 1 2 ya. Kemudian tambah 0 tetap 2 tambah 3 itu 5. Kemudian 8 dikurang 6 itu 2. Itu 2 tambah 5 7. Kemudian 7 dikurang 6 itu 1. Jadi 8 ya. 8 per 6. 8 bagi 6 yaitu 1,33 ya. Oke, next kita lanjut. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Nah, kemudian bagaimana untuk data berkelompok atau data berbobot ya. Itu rumusnya sigma, itu SR tadi ingat ya, simpangan rata-rata. Sigma frekuensi dikali nilai mutlak X dikurang nilai rata-rata dibagi sigma frekuensi atau jumlah frekuensi ya. Ingat tadi sigma itu adalah jumlah. Jadi jumlah frekuensi dikali nilai mutlak nilai X dikurang rata-rata atau nilai rata-rata. Nah, kalau dalam data tunggal tadi X itu adalah
nilai suatu data yang pertama. Nah, kalau di data berkelompok, X itu adalah data ke I atau data ke titik tengahnya ya. Nah, nanti kita cari bagaimana sih menentukan titik tengah pada suatu data. F-nya frekuensinya ya. Kita lihat contoh. Nah, ini dia ya. Tentukan simpangan dari data berikut. Ini dia datanya. Datanya 3 sampai 5, ini kelas pertama. Frekuensinya 2. Kemudian kelas kedua 6 sampai 8. Kelas ketiga 9 sampai 11. Kelas keempat 12 sampai 14. Kemudian frekuensinya 2, 4, 8, 6. Kita jumlahkan 2 tambah 4, 6. Tambah 8, 14. Tambah 6, 20 ya. Nah, ini X atau nilai tengah tadi ya. Jadi 3 tambah 5 dibagi 2 itu menentukan nilai tengah. Jadi ini di data pada kelas pertama dijumlahkan 3 tambah 5 itu 8 dibagi 2 jadi 4. Nah, supaya ini gampang, teman-teman tidak perlu menghitung lagi untuk kelas kedua dan seterusnya. Maka kita lihat berapa sih rentan atau jangkauan antara kelas pertama dengan kelas kedua, yaitu kita lihat pada tepi bawah ya. 3 dengan 6 ini berapa jaraknya? 3 ya, selisihnya 3. Jadi langsung saja untuk nilai tengah yang berikutnya tambahkan 3 semua. Jadi 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13. Nah, itu dia ya teman-teman. Kemudian berikutnya 8 dan tengah atau rata-rata. Nah, di sini jadi rata-rata nilai tengah dikurang rata-rata ya, yaitu 7,5, 2,7, 0,3, 3,3 ya. Kemudian dikali frekuensi dikali nilai mutlak X dikurang rata-rata. Jadi frekuensinya 2 dikali 0,34. Nah, ini dia untuk mencari rata-rata tadi ya. Jadi rata-ratanya ini rumusnya teman-teman sehingga dapat tadi ya. Jadi jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Oke, ini tadi ya untuk mendapatkan rata-rata sehingga hasilnya 7,5, yaitu 2 dikurang hasil frekuensinya yaitu 9,7 ya. 9,7. Jadi 4 dikurang 9,7 itu 5,7 ya. Karena hasilnya selalu positif ya. Oke, ini dia ya teman-teman. Pelajari simpangan rata. Jadi X dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi 44,4. Jumlah frekuensi pada data tadi 20. Jadi 44,4 dibagi 20 itu hasilnya 2,22. Oke, demikian pembahasan dari saya. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan komen video saya agar admin lebih bersemangat lagi. Oke, untuk video selanjutnya teman-teman dapat lagi melanjutkan dan tonton kembali video saya berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.